Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang kami muliakan Ketua beserta pengurus Masjid Baitur Rahman Bang Raya insyaallah dimuliakan Allah. Yang kami muliakan juga di sini banyak guru-guru kami, para asatidz yang hadir. Mudah-mudahan insyaallah senantiasa istiqomah dalam menebar kebaikan dan hikmah. Dan juga yang kami muliakan ayah bunda kami, bapak ibu jemaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang insyaallah dimuliakan Allah. Segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesyukuran. Maka ketika Allah masih hadirkan kita di masjid yang mulia pada pagi hari ini, tiada lain yang tersirat di dalam lisan kita kecuali kalimat alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir kelak akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada subuh hari ini berbahagia kami dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah dengan Bapak Ibu semuanya dalam rangkaian subuh, kajian subuh Masjid Baitur Rahman. Perjumpaan ini kembali tiada lain atas takdir Allah dengan berbagai wasilah yang Allah berikan, dan tentunya mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh barokah, membawa kita semuanya kepada keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh hari ini Ramadan yang kedua, sama Pak ya? Kebetulan tahun ini kita bareng, dekat yang berbeda dalam permulaan puasanya. Penentuan satu Ramadannya sama, tidak ada yang berbeda. Mudah-mudahan pas Idul Fitri juga sama. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita sudah memasuki untuk puasa hari yang kedua, tanggal 2 Ramadan dalam tahun Hijriah. Waktu yang kita jalani di dalam melaksanakan Ramadan ini tentunya tiada lain sesuai pinta kita dari 2 bulan yang lalu ketika kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Kita minta kepada Allah agar diberkahi pada 2 bulan yang lalu dan disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pada hari ini Allah telah benar-benar kabulkan minta kita, dihadirkan kita pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Nah sekarang sebelum kita melanjutkan kepada inti pembahasan kami pada hari ini, penting bagi kita untuk meluruskan niat kembali akan hakikat Ramadan yang telah Allah jumpakan ini. Karena memang kenapa mintanya doanya balighna fi syahri Ramadan, karena memang tidak ada yang menjamin soal umur itu. Kemarin pas hari sebelum Ramadan, hari Rabu, kami dikabarkan ada teman yang meninggal, ada guru yang meninggal. Nah, berarti kan tidak akan sampai. Tidak ada yang bisa menjamin kita bakalan sampai atau tidak. Nah ketika Allah sampaikan kita pada subuh hari ini, pada hari kedua Ramadan, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita di akhir Ramadan, maka penting bagi kita meluruskan niat kembali. Apa yang harus kita luruskan?
bahwa sesungguhnya Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yang begitu banyak kemuliaan yang Allah hadirkan, yang memang sejatinya untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah di dalam sebuah hadisnya pernah mengatakan, mungkin sudah ada asing lagi, sudah banyak para asatid yang menyebutkan bahwa syahrul Ramadan ini syahrul ummati, syahrul ummati, bulan umatku. Kenapa? Karena memang begitu banyak keutamaan yang dipersembahkan untuk kita. Di bulan ini dijanjikan kemuliaan balasan amal ibadah yang berlipat ganda. Pada bulan ini dijanjikan ampunan atas segala dosa-dosa yang telah lalu. Maka orang tua kita dulu dan kita pun akhirnya terngiang-ngiang di dalam pikiran kita, kalau sudah Ramadan tiba itu senangnya apa? Ampunan dosa, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah dijaminkan bahwa dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi puasa yang mana? Puasa dengan sebenar-benar puasa. Yang kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang memang menjalankan puasa Ramadan karena memang dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi di situ kebahagiaan yang pertama kita, bahwa diampunkan segala dosa. Barulah nanti setelah Ramadan berakhir kita benar-benar beridul fitri. Karena banyak yang cuma berlebaran, ya, banyak yang cuma berlebaran. Padahal hatinya mungkin menangis. Ya Allah, Ramadan sudah berakhir, tapi belumlah Quran ini terselesaikan untuk mengkhatamkannya. Walaupun tidak ada kewajiban, Rasulullah juga tidak pernah menganjurkan untuk khatam Quran. Tapi tadi karena bulan ini juga bulan syahrul Quran, bulan yang dimana diturunkan Quran, yang Rasulullah juga janjikan setiap huruf demi hurufnya, yang kalau bulan-bulan yang lain dibalas satu kebaikan, maka bulan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sayang makanya kalau tidak kita habiskan waktu kita interaksi dengan Quran. Mengkhatamkan salah satu jalan upaya. Banyak yang bisa kita lakukan, mungkin mentadaburi, menghafal dan lain sebagainya. Kalau kita mampu khatam Al-Quran, alhamdulillah. Jadi yang pertama yang harus kita luruskan, bahwa kita harus dapat menyempurnakan puasa ini sebulan penuh. Puasa dari hari pertama sampai pada hari terakhir Ramadan. Jadi kalau kita tidak niatkan, khawatir nanti di tengah-tengah jalan, walaupun ini sudah mulai, tapi karena masih di awal-awal, masih belum terlambat kita luruskan niat kita. Kita ingin menyempurnakan puasa ini sampai sebulan penuh. Karena tidak tahu nanti di tengah jalan. Ibu-ibu biasanya akan ada halangan sehingga tidak puasa. Nah, bapak-bapak memang tidak ada halangan, tapi bisa jadi mendadak sakit yang harus dirawat, macam-macam kan. Atau mungkin nanti di penghujung Ramadan harus mudik kan. Ya, mudik itu walaupun di dalam perjalanan safar itu kita ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak puasa. Tapi kalau memang kita benar-benar tidak mampu, daripada pas lagi mudik jalan jauh bawa mobil tidak kuat, atau mungkin dalam perjalanan tiba-tiba lemes karena puasa, ya maka silakan untuk berbuka. Nah, berarti kan halangan-halangan itu mudah-mudahan dengan kita sudah niatkan di awal hari ini, ya Allah pingin menyempurnakan Ramadan, walaupun nanti di akhir kita sudah tidak bisa menyempurnakan, setelah ikhtiar maksimal kita, Allah masih berikan kita kesempurnaan amal ibadahnya, nilai pahalanya masih Allah sempurnakan. Kemudian yang kedua, penting bagi kita untuk meluruskan niat kita, bahwa sesungguhnya ingin menyempurnakan qiyamul lail Ramadan. Apa qiyamul lail Ramadan? Salat tarawih beserta witir dan rangkaiannya. Karena kalau tidak diniatkan dari awal ini, bisa jadi kita termasuk dalam golongan yang tahun-tahun yang lalu semangatnya cuma di awal. Sepekan pertama rajin ke masjid untuk tarawih, pekan kedua lah sudah alasan sibuk, pekan ketiga hilang jemaah kita yang tadinya penuh masjid ini tidak muat-muat, pekan kedua ketiga sudah mulai sepi. Betul Pak ya? Mudah-mudahan tidak terjadi dengan masjid kita Baitur Rahman, amin insyaallah. Nah, di sini penting bagi kita memang untuk meluruskan, karena tadi di dalam redaksi hadis yang sama, kalau tadi man shoma Ramadan, Rasulullah di dalam hadis yang lain juga man qama Ramadan imanan wa ihtisaban.
Sama, barang siapa yang menghidupkan Ramadan, malam Ramadannya, insya Allah akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi bagi kita meneruskan untuk qiyamul lail, kita jaga. Cuma ada di bulan Ramadan inilah qiyamul lailnya bisa di awal ke. Kalau di bulan-bulan yang lain kan kita mesti di sepertiga malam yang terakhir. Kalau sekarang ini di awal ke, pada isya bisa langsung sholat tarawih, ya. Walaupun yang pengen melanjutkan dengan tahajud silakan, tentu akan ada kemuliaan tersendiri bagi kita. Yang kedua dan yang ketiga tadi, kita niatkan untuk dapat berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang keempat, kita minta doa kepada Allah luruskan niat kita agar dapat melaksanakan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan Lailatul Qadar itu, Rasulullah cuma kasih tanda-tandanya, ciri-cirinya dari Lailatul Qadar itu. Adanya di malam-malam ganjil kata Rasulullah, di 10 hari yang terakhir. Nah, berarti ya carilah di situ. Tapi akhirnya bukan kita menghidupkan hanya di 10 terakhir tadi, kita hidupkan hari-hari Ramadan mulai dari hari ini sampai di akhirnya. Kalaupun kita tidak mampu iktikaf dengan sepenuhnya, bisa kita niatkan sembari seperti ini duduknya kita sekarang, kita niatkan iktikaf. Mudah-mudahan hanya beberapa menit, hanya beberapa waktu ke depan Allah nilai sebagai pahala iktikaf. Kita niatkan bareng-bareng. Dan demikian juga di hari-hari berikutnya. Kalau pas waktu-waktu 5 waktu sholat yang bisa ke masjid, subuh jangan keluar dulu, niatkan iktikaf sebentar. Zuhur pun demikian, asar demikian, maghrib demikian, sampai isya pun sudah panjang kita dengan rangkaian tarawih, witir dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan juga tercatat sebagai pahala iktikaf kita di bulan Ramadan ini. Itu 4 hal yang mungkin kami mengajak meluruskan niat kita dulu, sebagaimana tujuan kita untuk menyempurnakan Ramadan kita agar benar-benar menjadikan kita kembali fitrah nantinya di akhir Ramadan. Nah, pada hari ini karena memang ada judul tema-tema di situ, kami mengambil tema mengusung walaupun hadis ini dhaif, sumu tasihu. Berpuasalah karena puasa itu menyehatkan. Untuk sekedar fadhil amal bisalah kita jadikan sebagai sebuah landasan, dan memang kenyataan puasa itu benar-benar menyehatkan. Bukan hanya sekarang ini, tapi pada masa-masa dahulu, bahkan ada seorang ilmuwan muslim juga ahli kedokteran, mungkin kenal dengan Ibnu Sina. Kalau orang-orang di luar Islam kenalnya namanya Avicenna, ya. Jadi beliau bahkan memberikan resep puasa sebagai media pengobatan baginya, menunjukkan bahwa memang puasa itu betul-betul mengandung nilai makna yang luar biasa untuk kesehatan badan kita. Karena memang apa? Badan kita ini kalau sehari-hari yang ada 11 bulan yang lalu itu terus bekerja. Dan memang Rasulullah di dalam kitab Tibun Nabawi mengambil sebuah pesan untuk kita semuanya untuk menjaga pola makan. Karena sekian banyak penyakit yang ada itu memang bermula dari perut. Nah, ini ada pakar ahli herbal ini kawan kami di sini. Dari perut yang tidak pernah, yang jarang diatur, yang pola makannya tidak teratur, dia bakalan jadi penyakit di dalam badan. Dan Rasulullah juga mengatakan sekarang persoalan yang masuk ke dalam perut ini bukan hanya sekedar yang baik-baik, tapi halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Banyak makanan yang baik tapi belum tentu halal. Ada makanan yang halal tapi belum tentu baik. Banyak contoh mungkin, ya. Kita makan makanan junk food, halal tidak halal, tapi belum tentu baik untuk tubuh kita, untuk pencernaan kita. Nah, dengan hari-hari yang lalu, 11 bulan yang lalu, kita mungkin susah mengkontrol. Kenapa? Makanan-makanan yang instan, cepat saji itu lemak, memang enak dimakan. Makannya nikmat, tapi saat itu, tapi efeknya kan bagi badan itu tidak baik. Nah, mudah-mudahan dengan Ramadan yang hadir, yang kita diberikan kesempatan untuk diistirahatkan perut kita, pencernaan kita selama dari pagi, subuh hingga sore hari nanti.
Dari jam 6 ketemu jam 6 sudah lebih dari cukup untuk melakukan detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita. Nah, ini baru secara fisik yang memang sudah benar-benar asli. Banyak penelitian, banyak survei yang telah diberikan bahwa sesungguhnya memang dengan puasa itu memberikan efek kesehatan bagi tubuh. Karena badan kita ini perlu istirahat. Perut kita perlu mengistirahat dari mengolah makanan. Karena kalau di bulan-bulan sebelumnya kita jarang sekali dapat mengontrol. Kadang-kadang makan kita bukannya 3 kali sehari, betul Pak ya? Makannya bisa 5 kali sehari. Ngapa baca 5 kali? Pagi-pagi keluar kantor sarapan. Biasanya keluar kantor jam berapa Pak? Jam 7, jam 8. Itulah sarapan duluan. Kagak sampai di kantor sarapan lagi. Ngemil menjelang siang judulnya ya. Ya kadang-kadang enak kalau ngemil menjelang siangnya, mungkin cuma 1 roti sepotong. Ini bakso semangkok ya kan ngemilnya kan, atau siomay atau apa-apalah. Sudah dari itu masuk makan siang jam 12, jam 1 makan siang di situ. Habis makan siang ngemil sore pula, balik kantor lapar. Carilah gorengan, martabak, segala macam lah yang dicari. Sudah dari itu sudah berapa ini? Pagi 1, 2, 3, 4 sudah. Makan malam pula. Nah, menjelang maghrib atau sudah maghrib makan malam. Nah, lebih parahnya lah sudah tengah dalu begadang lapar dalu pula. Nah, kan ini 6 kali bisa makan dalam sehari itu. Bisa 6 kali. Wajar. Yang terjadi apa pada tubuh kita? Bisa mungkin kalau perut itu teriak, ya Allah berhentilah pula, oi kami ini nak istirahat. Nah itu yang terjadi kan. Akhirnya perut pun tidak mampu mengelolanya dengan baik. Akhirnya yang terjadi macam-macam. Ada yang bawaannya akhirnya muncul berbagai penyakit-penyakit di dalam tubuh karena memang berawal dari perut. Dan alhamdulillah dengan hadirnya Ramadan ini diistirahatkan ke itu semuanya. Minimal kita akhirnya cuma makan di waktu menjelang subuh, di sahur tadi yang kita lakukan, dan nanti setelah maghrib menjelang kita berbuka. Nah, dalam rangkaian itu juga tidak bakalan sanggup, cuma nafsu kadang-kadang tuh pas waktu lagi menjelang buka itu, ya Allah, mak buat ke ini, pengen lah segala macam, apalagi jualan di pasar beduk itu, segala macam jualan pengen dibeli. Ada celimpungan pengen, ada laksan pengen, ada cendol pengen, apalah segala macam jualan itu ya. Mulai dari yang makanan ringan sampai makanan yang berat pengen galau pokoknya. Tapi coba ketika sudah azan berkumandang, tersentuh tenggorokan ini dengan segelas air hangat, udah cukup. Dengan 3 butir kurma selesai. Hidangan tadi apa pengen galau? Tidak mungkin. Tidak temakan, perut tidak bakalan nampung. Cuma sekadar tadi nafsu. Nah tadi akhirnya kita setelah kita pahami bahwa Ramadan itu juga untuk menekan hawa nafsu, sudah jangan terlalu diturutkan pengen tadi yang menjelang berbuka. Dan alhamdulillah sekarang ini di hari kedua kita merasakan, setelah kemarin seharian kita menahan, terus semalam kita sudah berbuka dan sudah melanjutkan tarawih, dan hari ini pun kita melanjutkan kembali. Mudah-mudahan Allah berikan kita memang sehat lahir batin. Dan setelah kita merasakan nikmat secara fisik ya, yang bermula dari perut kita yang diistirahatkan ini, sumu tasihu, puasa itu menyehatkan. Bagi kita yang paling terasa adalah untuk jiwa kita, untuk rohani kita. Karena ruh kita ini selama sebulan yang lalu, bulan-bulan yang lalu, 11 bulan yang lalu, itu seringkali terlenakan dengan hal-hal yang bentuknya hal-hal yang mengandung unsur emosional. Emosional bukan berarti marah Pak ya. Berbagai hal-hal yang menggebu-gebu untuk obsesi-obsesi dunia kita, yang membuat kita akhirnya menjadi secara tidak langsung sebenarnya stres dengan kehidupan itu. Dengan target-target, dengan tuntutan-tuntutan, berbagai tuntutan kehidupan yang itu membelenggu pikiran kita. Jadi tadi faktor yang membawa penyakit mulai dari perut dan juga dari pikiran. Bahkan dalam sebuah penelitian, dari 100% penyebab sakit,
Faktor fisik itu paling cuma 20%. Faktor fisik itu 20%. Kita tiba-tiba flu atau batuk, itu paling kan karena penyebab mungkin tadi hujan atau mungkin kebanyakan makan yang mengandung berminyak, itu kan faktor-faktor fisik kan. Tapi tiba-tiba kalau sakit itu parah, 80%-nya adalah faktor psikis, kejiwaan, emosional. Bisa jadi mungkin marah yang berlebihan, atau mungkin sedih yang berlebihan, atau mungkin obsesi keinginan yang berlebihan, atau mungkin berbagai hal-hal yang berhubungan dengan emosional. Itu yang menyebabkan sakit itu menjadi semakin parah. Ada sebuah kisah yang kami pernah dapatkan dari guru kami. Ini realistis kok, kondisi kisah di kenyataan. Jadi suatu ketika ada seorang pasien datang kepadanya, sakitnya ya tidak ada parah Pak, sariawan. Nah, pernah sariawan kita ya? Pernah ngerasa sariawan Pak? Tidak nyamannya di mana? Kalau pas makan ya. Berapa titik paling banyak sariawannya? Paling sikok ya, sikok titik. Dan pasien ini ketika datang dengan terbata-bata ngomongnya sudah sangat sakit sekali. Karena sariawan di mulutnya bukan sikok titik Pak, ada lebih dari 10 titik di dalam mulutnya. Bayangkan, nah, bisa dibayangkan, sakit luar biasa. Ada 10 titik di dalam mulut. Bukan lagi susah makan, susah ngomong, susah mungkin tidur segala macam. Ada 10 titik di dalam mulutnya. Ya dokter biasalah kasih resep obat, ini sekian Pak, nanti 7 hari ke depan datang lagi ya. Oke, datang. Setelah dikasih resep obat 7 hari ke depan kira-kira sembuh Pak? Tidak. Ya tidak sembuh, sebanyak itu. Akhirnya ditanyalah lebih mendalam oleh dokter tadi. Sudah sejak lama Pak ini? Sudah lama dokter, lah bertahun-tahun. Wah, lah bertahun-tahun. Nauzubillah. Menderitanya sudah lama ternyata. Coba Bapak ingat sejak kapan munculnya sariawan ini? Akhirnya diingat-ingat kembali oleh dia. Oh, sejak muda. Saat itu sudah bapak-bapak, mungkin usianya sudah sekitar 45 tahunan. Sudah sejak muda. Kapan Pak tepatnya? Waktu zaman-zaman kuliah katanya. Kuliah itu sekitar usia 20-an kan, 25 tahun lah paling banternya. Oh iya. Coba Bapak ingat-ingat Pak, ada kejadian apa? Ada kejadian apa pada waktu Bapak kuliah itu, masa kuliah itu, sebelum sariawan itu muncul? Ada kejadian apa yang membuat Bapak menjadi mungkin tidak nyaman? Diingat-ingat kembali, tidak ada katanya. Coba ingat-ingat kembali Pak. Akhirnya teringatlah dia satu peristiwa. Oh iya, dulu waktu itu memang ada betul-betul kejadian yang memukul hati, yang membuat tidak nyaman. Apa itu Pak? Hari itu sebenarnya hari pertama kuliah. Mendadak dikabari dari kampung bahwa ternyata bapak meninggal. Bapaknya meninggal. Ya sudah, pulanglah dia karena diminta pulang. Sampai di kampung, dilihat bapaknya yang terbujur kaku meninggal itu, biasa baik dia, tidak sedih sama sekali, tidak kehilangan sama sekali, cuma datang karena disuruh pulang. Subhanallah, tidak kata sedihnya. Lihat bapak terbujur kaku itu tidak kata ada rasa sedih, kehilangan, tidak ada sama sekali. Pulangnya karena cuma terpaksa disuruh pulang. Sampai akhirnya jenazah mulai dimandikan, dibungkus kain kafan, biasa baik masih dia. Lalu dimasukkan ke dalam keranda, dibawa ke tempat pekuburan, dibuka kerandanya kembali dan jenazah pun siap untuk diturunkan. Tidak mau dia ngikut turunkan, biasa baik dia, menganggap itu biasa saja. Namun akhirnya ketika jenazah itu pelan-pelan masuk ke dalam kubur, mendadak bapak ini yang dulu masih muda itu nangis. Walaupun tidak meraung-raung, mungkin sampai menjerit-jerit, cuma mendadak tiba-tiba bulir-bulir air matanya keluar di pipinya, membasahi pipinya. Pelan dia ngomong, Pak,
Aku maafkan, Pak. Aku maafkan. Itu yang disampaikannya kepada sang dokter tadi. Akhirnya dokter tadi menyimak dan memperhatikan, memaafkan. Emang Bapak salah apa? Salah apa Bapak? Sampai akhirnya Bapak tadi cerita, lanjutkan kembali ceritanya. Iya dokter, saya tuh kesel sama Bapak. Kesel apa? Kejadiannya sudah lama sebenarnya dokter. Waktu saya masih kelas 5 SD. Subhanallah, kelas 5 SD. Dulu waktu saya masih kelas 5, ya lagi semangat-semangatnya main, lagi senang-senangnya main dokter. Sehari itu saya pulang ke rumah, tidak pamitan lagi sama bapak, tidak pamitan lagi sama ibu, langsung main. Jadi yang di rumah tidak tahu saya itu sudah pulang. Dan mainnya sampai lupa waktu, sampai menjelang maghrib masih asik main. Tiba-tiba saya lihat bapak datang lalu tarik tangan saya sambil teriak pulang, sambil marah-marah di depan teman-teman. Hari itu saya malu dokter, saya malu dan saya kesel sama bapak. Saya marah sama bapak, saya bilang saya benci sama bapak. Disitulah akhirnya ternyata dendam yang tersimpan. Umur 5, kelas 5 SD, sekitar 10 tahunan. 10 ternyata tidak hilang sampai usia 25, 15 tahun kemudian tidak hilang rasa itu. Sampai akhirnya tadi bapaknya meninggal biasa baik. Disitulah akhirnya sang dokter pun menyadari, oh ya ternyata inilah emosi yang tersimpan ini yang menyebabkan saat itu mungkin waktu itu karena dia menahan sedih, akhirnya panas dalam muncul sariawan. Tapi karena tersimpan tadi, tersimpan emosi yang terselubung ya, karena dia tidak melepaskan tadi, maka sakit itu menjadi semakin parah. Dan itu pun bisa terjadi pada kita bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Bisa jadi mungkin kalau kita sadari ada sakit-sakit di badan kita, bisa jadi karena sebuah emosi yang tersimpan. Bisa jadi kejadian masa lalu yang belum termaafkan, belum mungkin terlepaskan, atau mungkin emosi-emosi yang baru-baru ini. Kesel mungkin sama istri, kesel sama suami, kesel sama anak-anak. Itu kalau disimpan-simpan numpuk. Maka penting akhirnya bagi kita untuk saling memaafkan. Bukan baik sama istri, sama tetangga kadang-kadang. Menyimpan kesal-kesal itu bisa menyebabkan sakit kepada psikis kita, kejiwaan kita. Maka Ramadan hadir ini sebenarnya sebagai sebuah momentum. Ketika kita merasakan kedamaian hati, memang saat kedamaian hati inilah muncul teringat mungkin kesalahan, mungkin sebuah hal yang dulu mengganggu kita, mengajal kita. Maka Ramadan ketika di awal muncul sebuah kebiasaan. Karena kata Rasulullah, tidak akan diterima puasa seseorang yang masih menyimpan permusuhan, menyimpan dendam satu sama lain. Maka ketika Ramadan berakhir, ketika kita berpuasa, kita puasakan bukan hanya perut saja yang berpuasa, tapi puasa dari hal-hal yang dapat merusak dari pahala puasa itu sendiri. Kita jaga amarah, jangan sampai terjadi marah, kita jaga emosional. Itu semuanya tentunya sebagai tujuan kita untuk menjaga kesempurnaan puasa kita. Bapak Ibu, insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi yang kedua, secara psikis juga Ramadan hadir untuk memberikan kepada kita efek kesembuhan secara psikis. Dan mudah-mudahan ketika kita mampu menguraikan belenggu-belenggu, ganjalan-ganjalan di masa lalu, ataupun yang baru saja, ataupun yang akan hadir di depan kita, Allah berikan benar-benar kesehatan bagi kita dan kesembuhan bagi sakit yang mungkin kita sempat derita saat ini. Bahkan termasuk penyakit-penyakit yang muncul, ada yang mungkin itu juga bisa jadi karena gejala-gejala yang muncul awalnya karena permasalahan emosional secara psikisnya.
Mahnya memang terasa sekarang, tapi efek itu adalah buah dari hal-hal yang pernah terjadi di masa dahulu kala. Maka hari ini, di hari kedua Ramadan ini, kita mencoba untuk berdamai dengan kondisi-kondisi yang terjadi di hari-hari kita dan kondisi yang pernah terjadi di masa dahulu. Kalau mungkin kita pernah sempat menyimpan benci, menyimpan kesal, menyimpan dendam, kita maafkan. Kita mencoba memaafkan. Tarik nafas perlahan. Kita tenangkan jiwa kita. Kita berdamai dengan kondisi-kondisi yang dahulu. Kalaupun masih ada orangnya, lebih afdol lagi kita ucapkan maaf kepadanya. Ataupun mungkin kalau dia yang kita mintakan, kita harapkan maafnya kepada kita. Karena tak akan mungkin kita meminta orang lain meminta maaf kepada kita, maka minimal kita hilangkan ganjaran kekesalan kepadanya. Karena kan yang mulia itu adalah yang meminta maaf. Tapi tadi yang lebih mulia memang memaafkan. Nah, yang mulia yang meminta maaf, tapi yang lebih mulia adalah yang memaafkan. Meminta maaf dan meminta maaf akhirnya menjadikan sesuatu itu manfaat untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu silakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini di hari kedua Ramadan kita menyadari itu semuanya. Puasa kita di hari kedua ini dan mudah-mudahan Allah rampungkan sampai hari terakhir nanti menjadi kesehatan untuk badan kita, perut kita diistirahatkan. Kemudian akhirnya pencernaan dapat mengolah kembali dengan baik, sekaligus mendetoksifikasi, mengeluarkan racun-racun yang sempat tersimpan dari mungkin salah makan, ada makanan yang pola makan yang kurang baik. Di sini kita akhirnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki itu semuanya. Kemudian jiwa kita di balik emosi yang akhirnya terjaga. Kenapa? Kalau kita puasa ini kan menyadari rasanya kalau pengen nak marah, pengen ngomongi wong, itu semuanya akhirnya kita coba tahan. Kenapa? Sayang dengan puasa kita jangan sampai batal. Dan inilah riyadhah atau pembiasaan yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ramadan ini hanya bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesempatan yang terbaik ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar senantiasa kita dapat menyempurnakan puasa kita dengan sebaik-baiknya hingga kita nanti setelah Ramadan berakhir benar-benar bisa beridul fitri, kembali kepada fitrah kita. Karena kata Rasulullah, kullu maulidin yuladu alal fitrah. Kita ini adalah sesungguhnya fitrah. Fitrah kita apa? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Kita ini menyadari bahwa kita berada pada agama yang benar. Kita ini sebagai hamba Allah menjalankan kehidupan juga sebagai bentuk amanah dari Allah dan kelak nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas duniawi kita itulah semuanya adalah amanah. Peran-peran apapun kehidupan kita adalah amanah. Mau jadi pejabat amanah, mau jadi pedagang amanah, mau jadi guru amanah, bahkan menjadi tukang ojek, tukang parkir, semuanya adalah amanah. Maka akhirnya kita mencoba untuk membingkai itu semuanya dengan kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tukang ojek, bagaimana agar menjadi tukang ojek itu amanah? Niatkan mengantarkan adalah sebagai bentuk manfaat, memberikan kemudahan bagi orang. Kalaupun akhirnya dapat rezeki, jadikanlah jalan-jalan rezekinya adalah jalan-jalan rezeki yang halal. Jangan sampai akhirnya tertipu dengan jebakan-jebakan Batman, ya, jebakan-jebakan syaitan. Karena banyak celah-celah. Tukang ojek pun yang zaman sekarangnya ojek online banyak dijebak dengan tertipu dengan jebakan-jebakan Batman tadi. Akhirnya dia bukan bekerja untuk mengantarkan, cuma mengejar poin-poin fiktif, nauzubillah. Itu juga kan jebakan kan. Belum lagi kita yang dalam posisi-posisi tertentu, banyak sekali jebakan-jebakan yang dapat mengelabui kita. Dan jangan bukan hal-hal yang bersifat
pekerjaan duniawi pun, yang pakai sorban, yang pakai gamis begini pun banyak jebakan itu yang semuanya adalah tipu daya setan. Karena memang setan pintar menjadikan tampak baik, menjadikan tampak indah segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan dengan berkah Ramadan ini, ketika Allah janjikan bahwa pintu-pintu surga itu terbuka lebar, pintu-pintu neraka tertutup rapat, dan setan-setan terbelenggu, menjadikan kita benar-benar dapat menjaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. Pintu surga terbuka atau pintu neraka tertutup secara maknawi wallahu alam. Yang jelas kita memahaminya bahwa ketika Rasulullah sampaikan pintu surga terbuka, bahwa karena bulan ini penuh dengan keberkahan ibadah, menjadikan jalan-jalan menuju surga itu semakin mudah. Dan pintu neraka ditutup karena celah-celah maksiat itu tertahankan, karena emosi dan hawa nafsu kita tertahan. Mudah-mudahan tidak menuntun kita kepada keberkahan kepada kemurkaan di nerakanya Allah. Dan ketika Rasulullah sampaikan bahwa setan-setan terbelenggu, bukan berarti akhirnya setan dikerangkeng atau dikebet atau diborgol, tapi setan-setan itu terbelenggu karena puasa kita. Karena kita berpuasa, setan tak mampu mengganggu kita dan tak berkutik untuk mengganggu kita. Maka kita perbaharui, kita luruskan niat kita untuk berpuasa dengan sepenuh hati, sepenuh mengharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang mulia pula, balasan yang berlipat ganda berlipat ganda bagi puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin sudah pas jam 6. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini menjadi motivasi, menjadi hikmah bagi kita semuanya dalam menyongsong Ramadan kita dari awal hingga akhirnya nanti sampai menyempurnakan. Cukup atau ada mau didialogkan? Kami kasih kesempatan ya, mungkin ada yang mau sharing 1-2 pertanyaan, dipersilakan. Dari bapak-bapak atau ibu-ibu kami persilakan. Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini sama-sama dengan kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menuntun hati kita senantiasa di dalam keridhaannya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi liman sabaq wan nasiril hakim bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa amalan salihan tarda wa dakhilna bi rahmatika fi ibadaka salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu semuanya,
yang dapat kami sampaikan, insyaallah mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah bagi kita semuanya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.